Baik, di sini ada pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Bentuk khusus komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi diadik. DeVito berpendapat bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di antara dua orang yang telah memiliki hubungan yang jelas, yang terhubungkan dengan beberapa cara. Jadi, komunikasi interpersonal misalnya komunikasi yang terjadi antara ibu dengan anak, dokter dengan pasien, dua orang dalam suatu wawancara. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama itu pesan dikirim dan diterima secara simultan serta spontan. Pesan dikirim dan diterima secara simultan serta spontan secara fakta. Seseorang yang baru bertemu dan pertama kali saling mengenal tentu akan lebih banyak melakukan pembicaraan secara spontanitas atau tidak terstruktur. Yang kedua, umpan balik segera, yaitu dalam melakukan komunikasi interpersonal, adanya feedback dapat berupa mimik wajah, tanggapan, emosi dapat diberikan secara langsung. Yang ketiga, ada komunikasi berlangsung secara sirkuler. Dalam hal ini, peran komunikator dan komunikan saling dipertukarkan. Yang keempat, kedudukan keduanya adalah setara atau dialogis. Kedudukan setara atau dialogis dalam komunikasi interpersonal artinya setiap orang dapat saling memberikan kesempatan berbicara. Yang kelima, memiliki efek paling kuat dibanding dari bentuk komunikasi lainnya. Komunikator akan dapat memberikan pengaruh melalui kemampuan verbal atau nonverbal kepada komunikan. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur komunikasi interpersonal. Yang pertama itu pesan. Dalam komunikasi interpersonal, pengirim dan penerima pesan biasanya bergantian antara pengirim pesan dan menafsirkan pesan yang diterima. Yang kedua, koordinasi interaksi, yaitu koordinasi interaksi dapat dianggap sebagai tarian atau gerakan seseorang mengantisipasi dan menanggapi gerakan pasangannya. Saat berbicara dengan orang lain, seseorang akan mengantisipasi bagaimana orang lain akan bertindak dan merespon. Yang ketiga ada konteks komunikasi, produksi pesan atau penerima pesan dan koordinasi interaksi yang terjadi dalam konteks komunikasi merupakan rangkaian kondisi latar belakang yang melingkupi interaksi. Di sini juga ada faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu keterbukaan atau kesediaan membuka diri, reaksi, merasakan pikiran dan perasaan. Yang kedua adalah empati atau menghayati perasaan. Yang ketiga mendukung, yaitu kesediaan secara spontan untuk menciptakan suasana yang bersifat mendukung perilaku. Yang keempat positif, yaitu menyatakan sikap positif terhadap diri sendiri dan situasi. Yang kelima kesetaraan atau mengakui bahwa kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama. Yang keenam, percaya diri, yaitu merasa yakin kepada diri sendiri, bebas dari rasa malu. Yang ketujuh, kesegeraan, yaitu untuk segera melakukan kontak, disertai rasa suka dan berminat. Yang kedelapan adalah manajemen interaksi, yaitu mengendalikan interaksi untuk memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Yang kesembilan, pengungkapan, keterlibatan secara jujur dalam berbicara dan menyimak baik secara verbal maupun nonverbal. Yang kesepuluh, orientasi, yaitu penuh perhatian, minat, dan kepedulian. Baiklah, itulah tadi paparan materi yang saya sampaikan. Adapun di sini kesimpulannya komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki hubungan timbal balik, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan profesional karena mampu memperkuat hubungan, meningkatkan pemahaman, dan mendukung efektivitas interaksi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan.